hampir 9 bulan turun ke lapangan, 10 bulan turun ke lapangan, dan dia tentunya sudah memahami apa yang menjadi persoalan di Kabupaten Kediri. Yang jelas bahwa dia datang dan mudah-mudahan seperti yang saya harapkan sebagai orang tuanya bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri. Menyelesaikan persoalan-persoalan dasar yang terutama di Kabupaten Kediri, ketersediaan air, masalah pangan, lapangan pekerjaan, infrastruktur primer yang tentunya perlu diperbaiki, dan mudah-mudahan Kediri dalam kepemimpinan anak muda itu bisa membuat wajah Kediri lebih baik. Sehingga dengan demikian saya menaruh harapan penuh, dan tentunya saya berpesan pada Dito, jauhi korupsi, dan tentunya dengan pola pembangunan yang berbeda, yang harus transparan, yang harus lebih dekat dengan masyarakat, dan semua bisa diakses secara terbuka. Maka dengan demikian ini juga bagian kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi itu harapan saya sebagai orang tua kepada Dito, dan mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Kediri memberikan kepercayaan kepada Dito. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lakukan sebelum mencoblosan, sepertinya kayaknya itu dilakukan oleh semua pasangan calon yang ada. Yang pertama pasti berdoa, kuncinya tetap memasrahkan diri, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sungkem kepada orang tua. Sudah, itu saja yang saya lakukan. Sisanya saya kembalikan kepada masyarakat Kabupaten Kediri. Ada perasaan berbeda? Oh ya jelas, manusia Mas, namanya dalam kondisi seperti ini pasti campur-campur, ya deg-degan, ya bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, pikirannya kemana-mana. Tapi makanya saya sekarang memperbanyak zikir aja, sama main sama anak. Kuncinya main sama anak kalau udah. Ketenangan jiwa kalau itu. Ya. Mas, kehadiran Bapak menjadi suatu semangat nggak buat sebenarnya kehadiran Bapak secara fisik maupun non fisik selalu menjadi penyemangat saya, karena saya tidak bisa pungkiri kompas atau peta saya dalam perjalanan pilkada ini ya Bapak saya. Jadi ada beberapa analisa-analisa yang saya selalu diskusikan kepada Bapak. Terkadang saya berdiskusi sebagai kader junior dan kader senior, terkadang diskusi sebagai teman, terkadang diskusi sebagai bapak dan anak. Tapi kalau hari ini kami diskusi sebagai bapak dan anak. Kalau soal misalnya siap menang, siap kalah, kalau menurut Mas itu gimana Mas? Oh ya, setiap pemilu, setiap calon harus siap menang dan harus siap kalah. Itu harus, gitu. Jadi makanya tadi saya bilang saya kembalikan semuanya kepada warga masyarakat Kabupaten Kediri. Apapun hasilnya itu yang terbaik, entah itu menang, entah itu kalah. Itu yang terbaik bagi Kabupaten Kediri. Mas, untuk pasangannya nyoblos di mana Mas? Mbak Dewi? Iya. Di TPS-nya di Kras. Oh, Keras. Nggih. Oke. Kalau nggak salah Jambean. Setelah itu berkumpul di sini atau bagaimana? Itu yang masih kita belum rencanakan, karena saya harus monitor 26 kecamatan dan 343 desa serta 1 kelurahan. Jadi kita belum putuskan nanti apakah akan ada ngumpul atau enggak. Kita masih monitor dulu bagaimana proses pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Saya yakin KPU pasti bisa menyelenggarakan dengan baik. Nanti setelah kita tahu kira-kira hasil masukan dari masing-masing relawan per TPS atau teman-teman baret barisan RT yang sudah kami siapkan, itu nanti akan menginput data. Nah itu nanti setelah kita tahu hasilnya baru kita mungkin akan kumpul atau bagaimana, nanti kita pikir nanti Mas. Sekarang saya berdoa dulu sama nyoblos dulu yang penting. Kita yang nanti dulu ya. Kenapa? Dipublish langsung. Ini yang masih kita lihat nanti dulu ya Mbak ya, karena kita tidak tahu apakah nanti ada chaos atau apa. Saya tidak mendoakan itu, tapi artinya banyak variabel-variabel yang memungkinkan untuk kita tidak bisa membuka hasilnya pada hari yang sama. Yang nyoblos di